Shalom saudaraku, salam berjumpa di dalam Kristus Yesus. Semoga saudaraku dimanapun berada dalam keadaan baik dan sehat, senantiasa dilindungi Tuhan hingga saat ini. Sebelum kita memasuki renungan kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah Bapa yang maha baik, maha pengasih dan maha penyayang atas kehidupan kami. Senantiasa kami dipelihara dan dijaga dengan baik hingga saat ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Bapa, hari ini kami kembali akan merenungkan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan tentang firman-Mu hari ini, buat kami mengerti dan mampu melakukannya dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, bahan renungan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 10 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Saudaraku, selama perjalanan kehidupan kita hingga saat ini, pasti sering kita menemui ada momen-momen kita mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Hal tersebut biasanya terjadi karena pikiran yang tidak tenang dalam diri kita yang dibalut dengan ketakutan akan masa mendatang. Seringkali orang dalam persoalan dan permasalahan bergelut hanya dengan pikirannya sendiri, sehingga kebanyakan manusia melakukan hal-hal yang tidak rasional dan bahkan di luar kendali Tuhan yang membuat dirinya celaka. Saudaraku, dalam perikop hari ini kita diingatkan Paulus menyadarkan kepada kita bahwa pikiran yang ada dalam diri kita merupakan medan pertempuran, di mana dalam pikiran tersebut itu adalah tempat kita bergelut dengan kecemasan diri kita sendiri. Bila orang tidak mengenali dirinya sendiri dan tidak tahu cara menyelesaikan atau menenangkan pikirannya yang membuat dia melakukan hal-hal di luar rasionalitas, maka hal tersebut adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Dan hal tersebut merupakan ciri-ciri orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi berbeda bagi kita yang mengandalkan pertolongan dan pimpinan Tuhan, maka ketika kita menghadapi persoalan kehidupan, ketika kita bergelut dengan kecemasan diri kita sendiri, kita mampu menenangkan diri kita karena Tuhan sudah menolong kita. Termasuk ketika mendengar pandangan miring dari orang lain sekalipun, kita berniat melakukan kehendak Tuhan dalam kasih dan kebenaran. Bagaimana seharusnya sikap kita menghadapinya yang diharapkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, mari kita mengerti dan pahami bahwa semestinya kita mampu mematahkan siasat dan keangkuhan yang menghalangi kita dalam mengenal Allah dengan menaklukkannya kepada Kristus. Jangan biarkan diri kita kalah oleh tipuan iblis yang membuat kita jauh dari Allah dan bahkan jauh dari pelayanan kita kepada Tuhan. Kiranya firman hari ini membawa kita lebih dekat kepada Allah, membawa kita lebih tenang dalam menghadapi kehidupan kita, dan tidak mudah cemas dan khawatir akan masa depan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang mengajari kami tentang kebenaran firman hari ini, kami berterima kasih Tuhan bahwa Tuhan mengingatkan kami untuk mampu mengendalikan pikiran kami, mampu mematahkan siasat dari iblis jahat yang membuat kami angkuh sehingga menghalangi diri kami untuk datang kepada Allah dan lebih dekat kepada Allah. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami bahwa hendaknya kami turut pada pengenalan akan Tuhan, turut pada pengendalian Tuhan, sehingga kami tidak melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kendaki dalam kehidupan kami. Bapa, jangan biarkan kami kalah oleh tipuan iblis. Bantu kami Tuhan supaya kami lebih dekat kepada Tuhan, lebih sungguh dalam pelayanan kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang pimpin dan sertai perjalanan bangsa kami. Tuhan yang bawa ke perubahan yang lebih baik. Perekonomian dari hari ke hari boleh membaik ya Tuhan. Banyak rakyat-Mu boleh memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga berdampak bagi setiap keluarga di Indonesia ini semakin sejahtera ke depannya. Tuhan pakai pemerintahan dari yang tertinggi hingga yang terendah,
supaya sungguh-sungguh mampu menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan benar dan takut akan Tuhan. Terima kasih untuk pemerintahan kami yang saat ini masih pro dengan rakyat. Biarlah Tuhan yang lindungi dan sertai, jagai kesehatannya ya Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk keadaan dunia saat ini yang belum baik ya Bapa. Masih terjadi di mana-mana peperangan dan perpecahan. Tuhan, kami berdoa biarlah hari demi hari dunia tempat kami tinggal ini boleh semakin membaik. Dan biarlah Tuhan semakin hari semakin banyak orang yang baik yang mengenal Tuhan terutama, sehingga boleh tercipta perdamaian, terutama bagi para pemimpin bangsa dan negara di dunia ini, supaya sungguh mampu memimpin bangsa dan negara dalam perdamaian. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga kami. Tuhan lindungi dan jagai dimanapun keluarga kami berada dan beraktivitas. Jadikan keluarga kami tetap menjadi keluarga yang memancarkan kasih Tuhan, menjadi berkat dimanapun berada, sehingga banyak orang melihat Tuhan Yesus melalui keluarga kami. Juga kami berdoa untuk pekerjaan dan usaha kami. Tambahkan berkat rezeki dan kesehatan di dalam kami mengusahakannya ya Tuhan, sehingga boleh tercukupi segala kebutuhan keluarga kami, dan juga kami boleh berbagi untuk menolong sesama kami. Serta ajar kami bijak Tuhan mengelola berkat yang Tuhan berikan, agar nama Tuhan tetap termulia. Terima kasih Tuhan, sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang pimpin dan arahkan kehidupan kami. Tuhan yang senantiasa menuntun langkah hidup kami, agar hidup kami tetap di jalan yang Tuhan kehendaki dan boleh selalu memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan renungan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menuntun hidup kita. Sampai jumpa pada renungan berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.